Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita melanjutkan dari materi rancangan acak kelompok tentang bagaimana cara melakukan persiapan penelitian percobaan ya dari pengacakan sampai analisis data di Microsoft Excel. Baik, ini adalah tadi yang sudah disampaikan. Ada seorang ahli agronomi ingin menentukan pengaruh berbagai sumber N, ya, berbagai sumber nitrogen terhadap hasil tanaman barley, yang tujuannya barley ini digunakan untuk pakan. Nah, pemberian sumber tadi sama, N-nya adalah 50 kg. Jadi nanti mungkin kalau dalam bahan bahan mentahnya ini akan berbeda-beda, sehingga N-nya hanya N-nya saja, ingat ya 50 kg per hektar. Jadi tinggal dimasukkan aja nanti berapa kebutuhan dari senyawa-senyawa atau dari pupuk-pupuk yang mengandung ini. Dan kemudian dia juga selain perlakuan sumber pupuk juga ada perlakuan kontrol yang tanpa pemupukan nitrogen. Dia memilih rancangan acak kelompok ya, dan menyusunnya di 4 jenis tanah yang berbeda. 4 jenis tanah yang berbeda ini dia kategorikan sebagai kelompok. Ya, jadi gradiennya ada di jenis tanah. Ya, dan kemudian dia menyusun perlakuan, kemudian secara acak menempatkan plot atau perlakuan percobaan ke dalam plot di setiap blok yang sudah disusun. Ini sumbernya dari Peterson tahun 1994. Nah, di sini langkah awal adalah kita akan mengacak. Ya, di sini sudah jelas perlakuannya adalah satu, ini sumber pupuknya NH4 2SO4, yang kedua NH4 NO3, yang ketiga CONH22, yang keempat CaNO32, yang kelima NaNO3, dan yang ini semuanya 50 gram. Dan yang keenam adalah perlakuan tanpa nitrogen. Jadi ada perlakuannya ada 6. Kemudian dia menyusun ulangannya atau bloknya di dalam 4 jenis tanah yang berbeda. Ya. Nah, sudah jelas perlakuannya 6, bloknya adalah 4. Kita susun pengacakannya. Nah, untuk pengacakannya ini saya membuat seperti ini. Ini nomor 1 2 3 4 5 6 ini hanya urutan sekuens saja ya. Jadi ini berlaku semuanya. Nah, ini kita susun untuk blok pertama, untuk blok kedua, untuk blok ketiga, dan untuk blok keempat. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian untuk mempermudah, maka saya juga membuat ini blok, ininya berupa sekuen atau penempatan nanti ini nomor 1 ditempati oleh sumber pupuk apa, nomor 2 oleh sumber pupuk apa, nomor 3 sumber pupuk apa, dan seterusnya. Demikian pula di blok kedua, blok ketiga, dan di blok keempat. Saya buat seperti ini. Nah, nanti di sini yang di paling akhir ini adalah untuk sinkronisasi. Di blok 1 ini yang pertama, ini jenis pupuk apa? Cantumkan di sini. Ya, baik. Sekarang bagaimana cara pengacakannya? Ini saya sudah membuat seperti ini. Ya, nah, angka acaknya kita perintahkan sama dengan RAND. Nah, ini. Oke. Nah, ini adalah angka acak. Nah, angka acak kalau dalam penjelasan PowerPoint itu adalah satu persatu seperti ini. Copy. Karena apa? Karena kalau misalnya gini, kita memasukkan angka di sini 3, katakanlah dia akan berubah. Nah, ya, akan seperti itu. Nah, seperti itu supaya tidak berubah, maka kita lakukan ini aja. Jadi kita tetapkan copy, langsung di sini paste spesial value. Oke. Ya. Nah, kemudian yang di sini rankingnya bagaimana? Rankingnya dengan membuat rankingan sama dengan rank. Nah, numbernya ini, kemudian susunannya adalah ini. Ya. Nah, kita kunci bagian belakang saja supaya kalau ke bawah dia tidak bergerak, tapi kalau ke pinggir dia bisa. Ya. Kemudian ini ordernya adalah 0. Kita dari urutan kecil ke besar saja. Ya. Nah, ini. Jadi kalau diklik maka dia akan membuat wilayahnya di sini.
Berarti dia nomor 1 itu ranking ke-2 dan ini tinggal ditarik saja ke sini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tidak berubah. Oke. Nah, kalau seperti ini, maka di sini sudah diketahui bahwa nomor 1 urutannya adalah ditempatkan pada blok ini. Yang nomor 2, yang kedua adalah ini di sini. Yang ketiga adalah di sini. Ya. Nah, 3 adalah ini. Nah, di sini kita tegaskan saja dengan perintah sama dengan VLOOKUP. Jadi kita cari ya. Kita cari nilai yang mana? Ini nilai 1 di sini. Kemudian kita blok yang 2 ini. Karena ini berpasangan ya. Nah, sama kita kunci saja ya supaya nanti tidak bergerak. Nah, kemudian di sini kolom indeks 1 ini kolom kedua. Nah, kolom kedua yang dicari. Nah, kemudian di sini true atau false. Jadi yang eksak ya. Jadi di sini false. Oke. Maka nah, di sini sudah kelihatan posisi nomor 1 itu oleh mana, yang kedua oleh mana, yang ketiga oleh mana. Ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian angka yang kedua pada blok yang kedua sama. Di sini juga sama dengan random ya. Nah, ini ya. Nah, supaya cepat ini bisa pindah sama, berlaku sama saja begini. Nah, tapi sesuaikan aja lah. Kita prinsipnya per blok dulu. Nah, ini di blok ini, kemudian kita lakukan supaya fix ya, tidak berubah lagi. Fase spesialnya ya, kemudian value oke. Nah, kemudian di rankingnya sama seperti tadi atau tinggal dikopikan karena tadi kan sudah terkunci. Maka kalau seandainya kita kopikan di sini, maka hasilnya adalah ini ya. Nah, yang ini, nah ini sudah terkunci, ya. Jadi tidak ada masalah kalau seandainya kita pindahkan, kopikan ke sini. Nah, sini, ya. Sehingga hasilnya kan kelihatan seperti ini. Nah, sehingga ini adalah hasilnya, ya. Ini adalah posisi pada blok kedua untuk setiap perlakuan sumber N. Nah, kemudian yang ke blok ketiga sama. Blok ketiga, ya. Kita buat seperti ini. Kemudian ini ya juga sama, rankingnya tinggal kopikan saja. Nah, ini masih berubah. Kita copy pastekan aja dulu. Copy, paste spesial. Kemudian kita amati. Dan ini adalah contohnya adalah hasilnya. Nah, kemudian hasilnya buat seperti ini. Ini tabel 2 arah antara ulangan dengan perlakuan. Ini perlakuan, arah pertama ini adalah blok. Walaupun tulisannya tipe tanah, tapi tadi tipe tanah adalah merupakan blockingnya, ya. Jadi tidak harus misalnya ada gradien yang di lahan di situ, tidak, ya. Tadi kan di lahan yang sangat luas di luar area ini bisa. Di Malang misalnya ya, di Malang jenis tanah berbeda-beda ditempatkan tidak masalah, ya. Asal jenis tanahnya berbeda dan itu merupakan suatu blok. Jangan disebut dengan lingkungan, tetapi jenis tanah. Nah, setelah selesai menyusun ini, ya, ini sudah ada totalnya sum. Nah, ini ya, ini juga sama sum. Kemudian ini average, di sini juga average, ya. Kemudian ini ada sum semuanya, ya. Nah, ini semua baik ke sini, nah ini maupun ke sini. Kemudian ini adalah average dari semua. Nah, setelah ini kemudian kita bikin untuk tabel ini dulu. Tabel apa namanya? Tabel ANOVA. Tadi saya sampaikan bahwa untuk membuat tabel ANOVA kita siapkan 6 kolom. Sumber, DB, JK, KT, Fhitung, Ftabel. 6 ya. Ini yang Ftabel sampai sini. Namun di sini bisa ditambahkan nanti P atau kita buat ya, kita buat di sini F1%. Nah, ya. Kemudian ini P. Ini tanda. Ya. Tandanya bagaimana? Ya. Oke. Jadi tidak ada masalah ya. Jadi jangan dianggap sebagai wah kok bingung, kok beda. Ya, ini hanya sebagai ini saja antisipasi apa namanya?
untuk analisis data. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan tadi adalah untuk mencari DB. DB dari ini. Nah, untuk DB totalnya diperoleh dari jumlah ulangan kali perkalian ulangan dengan perlakuan. Jadi ulangan sama dengan 4 kali 6 dikurangi 1. Hasilnya ini. Untuk tanah atau bloknya tadi ada 4. Jadi sama dengan 4 dikurangi 1. Pupuk atau perlakuannya, sumber N-nya. Sumber N-nya ada 6, sama dengan 6 kurang 1. Dan untuk galatnya adalah R kurang 1, P kurang 1. Jadi 4 kurang 1 dikali perlakuannya 6 kurang 1. Ya, sama dengan berapa? Terus, ini lupa nggak dikasih tanda tangan ya, pasti tanda tangan sama dengan. Nah, ini hasilnya. Ini adalah DB. Kemudian tahap kedua adalah mencari faktor koreksi. Nah, faktor koreksi dari mana? Jumlah total ini sama dengan ini dipangkatkan dibagi dengan N. N-nya adalah jumlah dari plot. Plotnya adalah 4 kali 6. Nah, ini adalah faktor koreksi. Nah, setelah faktor koreksi, kita mencari nomor JK. JK total. JK total itu perintahnya ada di dalam Excel sama dengan sum square. Nah, ini sum square. Ya. Ini semuanya ya di blok. Tapi hati-hati jangan sampai kena ini total. Ya, cukup yang datanya saja. Nah, keliru. Kelirunya di mana? Belum dikurangi. Jadi sum square-nya harus dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, ini yang benar. Ya. Kemudian untuk yang tipe tanah atau bloknya sama dengan tadi di depan ya 1 per. Untuk tanah itu kan berarti dibagi dengan perlakuan 1 per 6 ya dikali sum square-nya ini. Nah, ini ya. Ini kemudian dikurangi faktor koreksi sama dengan ini 192 ya. Kemudian yang pupuk juga sama. Ini sama dengan tadi 1 per 4. Karena perlakuan tadi ada 4 ulangan ya. Nah, dikali dengan sum square dari yang ini, total ini. Ya. Ini. Dikurangi faktor koreksi. Ini sama dengan ini. Oke ya. Dan terakhir galat dari mana? Maka ini semua dikurangi ini total, dikurangi faktor blok, dikurangi faktor perlakuan. Akhirnya dapat ini. Nah, ini komanya berapa ya terserah. Pokoknya kalau di Excel, selama di Excel tidak dipotong ya silahkan ditampilkan ya. Mau 4 mau ini silahkan. Nah, kemudian setelah ini kita membuat atau mencari tahu nilai kuadrat tengah. Kuadrat tengahnya dari mana? Nah, ini mulai dari blok sama dengan ini bagi dengan derajat bebas sama dengan ini. Dan ini karena ini sama ya pembaginya, maka kita langsung tarik saja. Nah, inilah yang kita peroleh untuk kuadrat tengah. Untuk F hitung tanah atau blok itu sama dengan kuadrat tengah dibagi dengan galat. Hasilnya ini. Kemudian untuk perlakuan sama dengan ini dibagi ini. Dibagi galat. KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Dapatlah ini. Ya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan, kita cari F tabelnya. F tabel perintahnya apa? F tabel sama dengan FINV. Hati-hati tidak ada titik ya. Nah, minta probability-nya. Probability-nya cari yang 0,05. Kemudian karena mungkin pada setting Microsoft Excel yang lain ini bukan koma. Kalau seandainya komanya ada bentuk koma, maka di sini bisanya titik koma semikolon. Tapi kalau seandainya bentuk komanya titik, maka di sini adalah koma. Jadi ini dilihat aja permintaannya, FINV-nya ini koma atau titik koma, diikuti. Kalau di sini koma ya koma. Degree freedom satunya adalah ini. Degree freedom-nya derajat bebas yang keduanya adalah galat. Maka dapatlah ini. Yang kedua sama dengan
FINV ya. Probabilitasnya 0,05. Kemudian derajat bebasnya 5, kemudian yang ininya 15. Nah, dapat sini. Kalau 1 bagaimana? Ya 1 tinggal sama dengan FINV di sininya 0,01. Kemudian DB-nya sama, 3, kemudian 15. Ya, yang ini juga sama. Mau 1% misalnya, tulis saja 1% begini ya. Ininya adalah ini. Nah, dapat ini. Nah, sekarang tinggal P. P bedanya gimana? Kalau P ini dua-duanya tinggal sama dengan F hitung itu terletak pada peluang berapa. Jadi F distribusi kalau yang ini. F hitungnya, kemudian ini DB1-nya ini, DB2-nya ini. Ya. Nah, yang kedua sama dengan F dis. Ini juga sama F hitungnya ini, ya. Kemudian ini DB1 dan DB2-nya ini. Nah, ini kok angkanya jadi eksponensial. Boleh kalau untuk mengganti yang eksponensial ini tinggal kita blok, klik kanan, format cell, ya. Kemudian number. Nah, ini tinggal kita mau desimalnya berapa? 4. Nah, ini. Ya. Jadi ini. Jadi peluangnya ini lebih kecil dari 0,01. Nah, tandanya kita bikin sama dengan if. Jika ini lebih kecil dari 0,01, maka kasih tanda bintang 2. Nah, tanda bintangnya harus dikasih tanda kutip. Terus kemudian tidak, jika ini lebih kecil dari 0,05, maka kasih bintang 1. Nah, jika tidak, antara 0105, maka kasih tanda non signifikan. Nah, gini aja ya. Nah, kemudian tutup. Sudah. Nah, ini otomatis ya. Begitu. Nah, ini misalnya seandainya ini 0,04, maka otomatis dia bintangnya 1. Ya. Seperti itu. Nah, jadi pembuatan untuk pengujian ini bisa berdasarkan pada nilai tabel yang kita tentukan atau langsung berdasarkan nilai peluang. Nah, biasanya kalau di artikel-artikel jurnal yang bereputasi ini yang dipakai nilai peluang, ya. Jadi ini. Nah, sudah untuk ANOVA-nya. Tinggal sekarang nilai KV-nya. KV-nya apa? Rumus KV-nya. KV itu sama dengan standar deviasi dibagi dengan rata-rata total, sama dengan SQRT KT galat ini. Ini ya. Dibagi dengan rata-rata total ini. Ini hasilnya. 0,1. Nah, biasa begini. Ya. Kalau misalnya ingin jadi 100, maka kita kalikan saja jadi 100%. Kali 100. Maka nih. Jadi ininya adalah persen. 5,58 ya. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian standar error mean. Standar error mean itu tadi adalah sama dengan KT galat per R dikuadratkan. Jadi di sini sama dengan SQRT dari ini dibagi dengan R. R-nya adalah 4. Ini hasilnya. Kalau standar error difference, ini pakai 2. Sama dengan SQRT 2 kali KT galat ini ya dibagi dengan R. R-nya 4. Nah, perhatikan ininya masih dalam kurung semuanya ya. Artinya akarnya dari keseluruhan. Maka jadilah ini hasilnya 1,22. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan selang kepercayaan. Ini studinya 5%, berarti selang kepercayaan itu 95%. Boleh kita menyatakan 1%, tapi kita batasinya 5% saja. Caranya bagaimana? Rumusnya sama dengan ya
untuk estimasi selang kepercayaan itu adalah T alfa pada DB sekian ya dikali SE sama dengan TINV probabilitasnya 0,05 S. Kemudian derajat bebasnya yang ini, derajat bebas yang galat ini. Nah, ya. Dikali dengan SEM kali ini sama dengan 1,84. Ya. Ini adalah selang kepercayaannya. Nah, kita tentukan di sini rata-ratanya adalah kita sama dengan ini kan sama ya, sama ini di sini. Enter, kemudian kita tarik aja ke bawah. Ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk batas atasnya tinggal sama dioperasikan sama dengan ini ditambah ini. Ya. Nah, ini kita kunci supaya nanti kalau misalnya tinggal bergerak aja yang ininya saja, yang rata-ratanya. Nah, sudah. Jadi kalau kita klik maka semuanya akan ada di sini. Ya. Kemudian yang bawah bagaimana? Yang bawah itu juga sama dengan ini dikurangi dengan ini. Dan kita kunci juga. Maka ini hasilnya. Nah, ya. Jadi kita sudah dapat atau batas bawah, batas atas. Artinya apa? Rata-rata ini dia berkisar antara 34,41 sampai 38,09. Ini masih dikategorikan sebagai nilai 36. Jadi seperti itu. Jadi nomor 36,25 itu rentangnya antara sekian-sekian masih bisa diterima. Sama halnya ketika misalnya kita beli air mineral dalam botol 600 mili, apakah betul dalam botol itu 600 mili? Mungkin saja dia kurang sedikit atau lebih sedikit. Nah, kurang sedikit dan lebih sedikitnya itu masih dalam selang kepercayaan yang masih bisa diterima atau ditolerir. Ini penghitungannya. Nah, kemudian setelah ini bagaimana? Ini bisa digambarkan dalam bentuk grafik. Caranya kita tinggal gini aja. Nah, ya. Jadi seperti ini. Jadi batasnya bisa bisa kita buat. Jadi ini ya kita sudah siap dengan datanya, maka kita langsung aja di blok, kemudian kita pilih yang ini. Nah, sudah ya, sudah dapat. Nah, kemudian kita tentukan ini ya, ini sebenarnya batas atas batas bawahnya itu kalau seandainya kita hanya satu sini nggak ada masalah ya. Nah, ini more option, custom specify-nya ini isikan sini, kemudian isikan ini. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian ini kita tentukan format aksis. Ini tadi 22 supaya tidak terlalu tinggi. Nah, seperti ini. Ya. Ini sudah selesai. Ya. Jadi ini rata-rata bawah, rata-rata atas. Nah, tinggal kita pilih desainnya mau yang bagaimana. Ya. Formatnya, nah di sini di quick layout. Nah, apakah data yang ini akan dimunculkan atau tidak? Nah, kita lihat, kita tentukan saja seperti ini. Ya, artinya kita tentukan muncul seperti itu. Kemudian desainnya kita pilih mau yang mana, ya. Nah, jadi seperti ini atau bukan. Ya. Jadi nanti kita bisa memilih layout yang disukai. Ya. Layout yang disukai itu yang mana? Ya. Nah, oke, katakanlah misalnya yang ini saja atau yang ini. Ya. Nah, sudah beres. Ya, jadi ini ada batas atasnya, ini batas bawah, ini rata-ratanya. Jadi kita lihat di sini tidak ada yang bersinggungan, tidak ketemu. Artinya ini berbeda dengan yang ini. Ini berbeda dengan yang ini, ya.
Nah, kemudian di sini tinggal ini selang kepercayaan 95%, seperti itu ya. Nah, kemudian oke, ini kita tidak tahu ini apa ya. Nah, maka pilih kita tentukan. Harus ada yang ada judulnya. Nah, ini aksis vertikal. Nah, kita tambahkan. Kemudian aksis horizontal. Nah, sehingga kita bisa ini adalah hasil. Nah, supaya hurufnya tidak besar-besar, kita batalkan dulu ya. Ya. Nah, ini pakai yang ini saja. Di sini adalah hasil. Ini kilogram per plot. Kemudian yang ini adalah sumber pupuk N. Nah, sudah ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya untuk mengubah-ubahnya ada di sini ya. Nah, tinggal nanti cari yang sesuai yang mana ya. Nah, ini juga bagus seperti ini. Nah, sudah selesai. Jadi ini tinggal diinterpretasi. Nah, interpretasinya bagaimana? Interpretasinya bisa menggunakan, nah ini tampilkan data seperti ini. Ya, nah ini dari mana ini? Ini ambil aja dari sama dengan yang apa? Nah ini ya. Yang ini. Ya. Kemudian yang ini tinggal satu-satu aja dimasukkan. Ya. Jadi ketiga, ini keempat, ini kelima, dan ini adalah keenam. Nah, seperti ini. Nah, kemudian standar error rata-ratanya sama dengan, tinggal dimasukkan aja angka ini. Sudah. Nah, sudah selesai. Jadi ini adalah tahapan-tahapan ketika kita mau melakukan persiapan percobaan dan juga nanti analisisnya menggunakan Microsoft Excel. Untuk uji lanjutnya ya, ini sebenarnya dari sini sudah kelihatan ya, ini berbeda ya dengan ini dan dengan ini. Ini sudah berbeda. Nah, namun untuk uji lanjutnya nanti kita bertemu pada materi yang lainnya. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Selamat berlatih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.